Beribu tahun yang lalu, di era sihir dan perompakan merajalela, ada sekelompok bajak laut memasuki sebuah istana yang suram dengan dua baris cermin ajaib yang aneh, yaitu dengan tujuan untuk berburu harta karun. Ketika mereka melewati cermin, setan lapar tiba-tiba menyerang dan langsung membunuh salah satu kru. Seorang bajak laut pengecut melihat pemandangan yang mengerikan ini, dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi pemimpin bajak laut kemudian menghunus pistolnya dan langsung membunuhnya tanpa ampun. Pria yang menembak itu adalah pria yang bernama Salman Khan. Dia adalah seorang pria yang kejam dan berdarah dingin, yang memimpin sekelompok perompak untuk membakar dan menjarah. Kemanapun dia pergi, ada sungai darah dan mayat berserakan. Sedikit yang dia tahu bahwa hari ini mereka telah masuk ke dalam istana iblis, di mana disinilah mereka akan mati. Dengan pintu di belakangnya yang perlahan-lahan terbuka, Khan masuk ke dalam sendirian. Ketika dia melihat harta karun emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya, senyum kepuasannya pun muncul. Namun pada saat itu, pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup secara otomatis. Saat mendengar teriakan anak buahnya dari balik pintu, tidak terlihat sedikit pun rasa takut di wajahnya. Karena dalam kamus Khan, tidak ada kata takut dan hanya harta karun yang pedulikan. Dia mengulurkan tangan dan meraih segenggam koin emas. Saat itu, sesosok mayat yang menakutkan membuat bulu kuduknya merinding. Kemudian suhu di sekelilingnya menurun drastis. Banyak hantu hitam yang tidak puas mengeluarkan teriakan yang menusuk dan melayang-layang di sekitar Khan. Akhirnya, mereka berkumpul di singgasana beku, yang membuat seorang pemburu neraka tanpa wajah muncul. Melihat pemandangan mengerikan ini, bahkan Khan, yang tak kenal takut, hanya bisa menghirup udara dingin. Dan ketika pemburu neraka itu mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat yang kuat dan menakutkan membuat Khan berlutut. Dia datang ke bumi untuk mengambil jiwa-jiwa jahat dan serakah seperti Khan. Pedang pemakan jiwa yang terbakar dengan api neraka muncul dari udara. Pemburu neraka mengangkat pedangnya untuk memanen jiwa-jiwa. Tanpa diduga, Khan menangkis serangan fatal tersebut. Sementara sang pemburu terkejut, Khan memecahkan jendela dan melompat ke bawah. Meskipun ia berhasil lolos dari perburuan, untuk saat ini jiwanya telah dikutuk oleh iblis. Untuk menghindari para pemburu neraka, Khan bersembunyi di sebuah biara terpencil. Dia tidak ragu-ragu untuk menghamburkan kekayaan besar yang dirampas ketika dia menjadi bajak laut. Dia juga menato tanda keagamaan di tubuhnya, berharap dapat melindungi jiwanya yang penuh dosa. Namun, sang pendeta melihat bahwa Khan masih memiliki misi yang belum selesai. Dia tidak pantas berada di sini. Tidak peduli seberapa banyak Khan memohon, sang pendeta dengan kejam mengusirnya dari biara. Khan tidak punya pilihan selain pergi sendirian. Tapi jalan menuju kemandirian membutuhkan kerja keras. Kematian dan kesuraman ada di mana-mana. Khan bingung kemana tujuannya. Suatu hari, dia bertemu dengan sekelompok bandit. Para perampok yang tidak bisa mendapatkan uangnya mempermalukannya dengan berbagai cara, namun Khan sudah berjanji untuk tidak membunuh lagi. Dia berpikir bahwa membunuh akan membuat dosanya semakin parah. Namun para perampok itu tidak memiliki belas kasihan, dan memukulnya dengan tongkat hingga pingsan. Ketika Khan terbangun, dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Meredith. Ternyata dia diselamatkan oleh sebuah keluarga yang baik hati. Setelah beberapa waktu, mereka perlahan-lahan saling mengenal satu sama lain. Meredith juga terpesona oleh pria yang penuh dengan cerita ini. Khan tidak punya tempat lain untuk dituju, jadi dia bergabung dengan tim mereka. Itu adalah saat-saat paling membahagiakan yang pernah ia alami. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Di zaman sihir dan wabah penyakit ini, ada seorang penyihir jahat yang kejam. Dia melihat kehidupan manusia tidak ada artinya. Bumi diliputi oleh kematian dan bayang-bayang, dan sebuah desa baru saja mengalami bencana. Desa itu hangus dipenuhi dengan mayat, di mana mata semua orang terbakar. Diperkirakan tidak ada seorang pun yang masih hidup di desa itu. Untungnya, seorang gadis kecil selamat. Dengan tenang ia menceritakan bagaimana penduduk desa mencoba membakar penyihir tersebut, namun api penyihir itu malah menjadi bumerang bagi mereka. Kebohongan gadis itu menipu semua orang. Tapi Khan yang penuh perhatian melirik untuk melihat bahwa gadis kecil itu sedikit aneh. Ketika dia mengeluarkan jimat dan mendekat perlahan, gadis itu tiba-tiba mengubah temperamennya dan menancapkan tanda di tangan Meredith. Ternyata dia adalah penyihir buruk rupa yang menyebabkan tragedi tersebut. Setelah terdeteksi oleh Khan, dia berubah menjadi sekawanan burung gagak dan menghilang begitu saja.
Sementara itu, di desa lain yang hancur, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Ksatria bertopeng menekan sepasang tangan besar ke wajah bandit itu, untuk sesaat, wajahnya dengan urat nadi yang tak terhitung jumlahnya menonjol. Kulit di bawah telapak tangannya terbakar parah. Alih-alih kesakitan, bandit itu malah tersenyum aneh. Dari matanya yang gelap, terlihat bahwa kejahatan telah menguasai jiwanya. Benar saja, tanda penyihir itu membawa kesialan bagi keluarga Meredith. Boneka-boneka dengan kekuatan jahat, yang dipimpin oleh penunggang bertopeng, membantai keluarga Meredith tanpa ampun. Mereka melakukannya dengan satu tujuan, yaitu agar Kane kembali mengangkat pisaunya. Begitu dia mulai membunuh lagi, kejahatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya selama ini akan bangkit kembali. Sementara Kane melakukan perlawanan, Meredith sudah ditangkap oleh ksatria bertopeng. Pada saat ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya Kane telah menemukan tujuannya, yaitu untuk menyelamatkan Meredith yang dicintainya. Kane mengenakan jubahnya yang tampan dan meninggalkan medan perang yang penuh dengan mayat. Sepanjang jalan, banyak boneka yang mati dibantainya. Di saat yang sama, dia juga menyelamatkan banyak warga sipil. Tapi dia masih tidak bisa menemukan Meredith. Lalu dia pergi ke sebuah gereja yang runtuh dan berlutut untuk berdoa. Ternyata saat itu ada seorang pendeta di gereja. Dia memberitahu Kane bahwa seorang penyihir jahat mengendalikan lingkungan sekitar. Ksatria bertopeng adalah kaki tangannya. Setelah pendeta itu selesai menjelaskan, dia membuka pintu gelap di tanah, di mana terdapat banyak orang yang dikutuk oleh penyihir jahat, dan orang-orang itu disimpan di ruang bawah tanah oleh pendeta. Kane tidak mengerti bagaimana mereka bisa selamat. Tiba-tiba, pendeta itu mendorong Kane ke ruang bawah tanah dalam satu gerakan. Ternyata pendeta itulah yang memelihara orang yang telah dikutuk, dengan memberi makan monster-monster itu dengan orang-orang yang masih hidup. Jiwa orang-orang ini dikutuk oleh penyihir jahat, yang sekarang mereka seperti mayat hidup pemakan daging manusia. Untung saja orang yang jatuh itu adalah orang yang kuat seperti Kane, jika itu orang lain, dia pasti sudah dimakan hidup-hidup. Setelah melakukan banyak manuver, Kane berhasil keluar, dan akhirnya dia melarikan diri melalui lubang lain. Meskipun para monster itu ingin terus mengejarnya, mereka tampak takut dengan cahaya bulan dan mundur ke dalam lubang. Saat ia berhasil lolos, seseorang melemparkan kepala pendeta ke depan Kane pada saat itu. Setelah diamati lebih dekat, ternyata mereka adalah para bandit yang telah merampok Kane sebelumnya. Mata mereka berlubang, dan mereka telah jatuh di bawah sihir hitam dan menjadi boneka ksatria bertopeng. Ini adalah nasib buruk mereka kali ini. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya Kane. Setelah 2 jurus, beberapa bandit dengan mudah dibunuh oleh Kane. Untuk menyelamatkan Meredith yang telah ditangkap oleh penyihir jahat, Kane mengumpulkan sekelompok mantan saudara laki-lakinya. Tapi dia tidak menyangka akan diserang oleh musuh di malam hari. Setelah fajar menyingsing, para boneka memaku tangan Kane di kayu salib, yang bertujuan untuk menyiksa dan membuatnya mati. Melihat Kane yang sekarat, ksatria bertopeng memimpin anak buahnya pergi dengan ekspresi kepuasan yang mengejek. Saat Kane mulai kehilangan kesadarannya, sebuah mobil van penjara melintas di dekatnya. Panggilan histeris Meredith di dalam kandang sekali lagi memotivasi Kane untuk tetap hidup. Pada saat itu, Kane tidak tahu dari mana ia mendapatkan kekuatan. Dia menahan rasa sakit dan melepaskan diri dari paku-paku di telapak tangannya. Dan akhirnya, dengan kerja sama rekan-rekan setimnya, Kane kembali sadar dan siap berperang. Setelah bangun, Kane lalu mengumpulkan anak buahnya. Mereka mengikuti saluran pembuangan, dan menyusup ke dalam kastil tempat penyihir kejam berada. Gadis kecil di seberang jalan adalah penyihir tua yang sama yang meninggalkan jejaknya pada Meredith. Saat itu Kane langsung melemparkan pisau terbang, dan mengirimnya ke neraka. Suara jeritan penyihir itu langsung membangunkan pasukan boneka jahat. Mereka langsung keluar dan pertempuran pun tak terelakkan. Saat itu ksatria bertopeng pun ikut bertempur dan tak terbendung. Banyak yang mati oleh pedangnya, bahkan Kane bukanlah tandingannya. Kane melarikan diri ke bagian dalam kastil untuk menghindari ksatria bertopeng, dan siap untuk menemukan penyihir jahat terlebih dahulu. Dia langsung menuju ke sarang penyihir jahat. Saat itu, seorang pria duduk di atas singgasana di aula. Wajahnya ditutupi dengan jimat yang menunjukkan identitasnya yang unik. Ya, dia adalah orang yang memulai semuanya, penyihir jahat yang legendaris. Di sana juga ada Meredith yang dikurung di dalam sangkar di dekatnya. Melihat musuh tepat di depannya, Kane pun menyerang. Namun, saat dia mengangkat tangannya,
penyihir tiba-tiba menghilang. Kane berpikir lebih baik menyelamatkan Meredith terlebih dahulu. Tapi saat Kane baru saja mencapai kandang, ketika sebuah pedang tajam menusuk bahunya dari belakang. Saat itulah Meredith melihat dengan jelas bahwa itu adalah ksatria bertopeng yang dilawan Kane. Saat mereka bertarung, penyihir jahat itu muncul di belakang Kane sekali lagi. Dia menarik sebuah kain hitam besar. Di dalam cermin itu tampak seorang raja iblis yang menakutkan. Bahkan membuat mata Kane pun menunjukkan ekspresi ketakutan. Pada saat itu, ksatria bertopeng itu masih melepaskan serangan ganasnya. Jiwa Kane telah dijual kepada iblis, hal itulah yang membuat Kane dapat terus bertarung meskipun dia ditusuk dengan pedang tajam. Dengan panik, Kane mengambil obor dan membakarnya ke arah ksatria bertopeng. Dengan api tersebut, ia pun berhasil membunuhnya. Mengambil kesempatan dari pertarungan antara keduanya, penyihir tersebut menebas telapak tangan Meredith dan menyemprotkan darah perawannya ke cermin ajaib. Hal yang paling mengerikan telah terjadi. Setelah tersegel selama ribuan tahun, Raja Iblis pun akhirnya kembali ke bumi. Ternyata Kane dulunya adalah seorang bangsawan. Saudaranya sering mengganggunya dengan mengaku sebagai pewaris yang sah. Kane secara tidak sengaja mendorongnya dari tebing. Setelah kejadian tersebut, ia meninggalkan kastil dan menjadi pemimpin bajak laut yang membakar, membunuh, dan menjarah. Kejahatan Kane sangat buruk, sehingga akhirnya ia mendapatkan pembalasan dalam sebuah perampokan. Pemburu neraka datang untuk mengambil jiwanya, tapi bahkan sang pemburu tidak menyangka Kane mampu menangkis pukulan mautnya. Lalu Kane melarikan diri dan berubah pikiran, dan berhenti menjadi jahat. Namun takdirnya masih membawa Raja Iblis. Dia tidak tahu bahwa ternyata saudaranya yang jatuh dari tebing tidak mati. Dan untuk bertahan hidup, dia menjual jiwanya kepada iblis dan menjadi ksatria bertopeng. Pada saat krisis ini, Kane mengangkat senjatanya dan menembaknya tepat di kepala. Yang membuat Raja Iblis dan penyihir jahat itu langsung tersedot ke dalam cermin ajaib yang besar. Pada akhirnya, Kane menyelesaikan penyelamatannya, dan iblis tidak bisa lagi merenggut jiwanya. Meskipun penyihir jahat dan iblis telah dikalahkan, kejahatan masih belum hilang sepenuhnya. Sehingga Kane pun memutuskan untuk mengembara memberantas kejahatan di atas dunia.